day, late at night, not okay, all I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Ayo Nanam. Di pagi hari ini kita ingin review sobat ya. Sehubung ada salah satu kawan kita yang komen beberapa waktu yang lalu pada video bagaimana cara kita melakukan pruning tanaman mangga agar cepat berbuah. Dan di video ini kita ingin memperlihatkan hasil daripada tanaman mangga yang telah kita pruning beberapa bulan yang lalu. Oke sobat, seperti sobat lihat di depan. Oke, di sini juga boleh. Ini dia. Ini merupakan tanaman mangga yang kita pruning percabangannya. Seperti kita lihat di bagian bawahnya. Ini merupakan lokasi dia kita lakukan pruning tahap pertama. Ini tahap kedua, tahap ketiga. Juga di bagiannya atasnya maksudnya. Nah, di sini tanaman mangga ini telah berbuah sobat. Oke, ini dia buah-buahnya. Di bagian bawahnya juga lagi berbunga. Dan ini sendiri merupakan buah ataupun bunga yang ketiga kali untuk tanaman mangga di sini. Selain pohon yang ini, kita bisa lihat yang lainnya. Ini dia sobat. Oke, ini udah berbunga juga. Oke, untuk umur sendiri tanaman mangga ini baru berumur 2 tahun. Oke sobat ya, ini udah berbunga. Jadi kita lihat pohon yang ini juga. Ini juga sudah berbunga. Demikian juga yang ini baru keluar kuncupnya. Oke, kita lihat pohon di sebelahnya juga telah ada calon-calon buahnya sobat. Oke, dan semua pohon mangga ini kita lakukan proses pemangkasan dari tahap pertama, tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga dengan adanya kegiatan pemangkasan ini akan membentuk batang-batang tanaman mangga ini menjadi lebih kokoh ataupun cepat besar, dan juga akan mempercepat masa berbuah. Oke sobat, ini dia. Ini buktinya untuk salah satu sobat kita yang sempat komen di salah video kita pada saat kita sharing bagaimana cara kita melakukan pruning agar pohon mangga kita bisa lebih cepat produktif. Oke, pohon ini kita ke bagian bawah juga. Oke, ini dia. Kita pruning bahkan beberapa waktu yang lalu, khusus kita pruning bagian daunnya agar sinar matahari bisa mengenai langsung batang-batang tanaman mangga kita. Ini udah mulai berbuah sobat. Berbunga. Ini dia. Insya Allah nanti akan langsung menyusul di bagian dahan-dahan yang lain. Dan juga di bagian bawah ini. Oke. Ini dia. Telah ada pentil-pentil buahnya. Insya Allah dalam waktu 4 ataupun 5 bulan ke depan buah mangga ini telah bisa kita panen. Oke sobat, yuk kita cek lagi di bagian bawah. Ini juga dia. Oke, udah berbunga ya. Oke, dan semua tanaman mangga di tempat kita itu kita lakukan pruning ataupun pemangkasan seperti video yang di atas ini sobat. Coba cek. Di sini kalau ingin sobat tahu bagaimana cara kita lakukan pruning, boleh cek di bagian ini. Nah, di bawah juga ini dia. Oke, kalau kita perhatikan lagi. Nah, bunga-bunganya. Oke sobat ya, ini bunga dia. Alhamdulillah. Yang ini juga, yang pohonnya ukurannya masih cukup kecil dengan ketinggian cuma 50 cm, tapi bunganya juga telah ada. Oke, ini dia. Kalau kita cek di sebelah lagi,
Oke, nih buah-buahnya udah ada buahnya walaupun ukurannya belum besar. Kalau saya turun lagi ke bawah, ini kita jalan acak-acak aja, acak-acak nehi-nehi ya. Oke sobat, ini merupakan bukti bagaimana perkembangan tanaman mangga yang kita lakukan pruning ataupun pemangkasan. Jadi untuk sobat-sobat ayo nanam, jika ingin tanaman mangganya cepat berbuah, salah satu teknik dasar yang bisa dilakukan adalah dengan pemangkasan. Oke sobat, nah ini dia. Dan untuk hari ini sendiri, ini merupakan masa berbunga yang keempat kalinya. Dalam umur 2 tahun, pohon mangga ini telah berbuah sebanyak 4 kali. Oke, ini lagi. Oke, kita lihat lagi ke atasnya. Oke, kalau kita turun ke bawah lagi. Yang ini dia. Oh. Bagian samping juga ada buahnya. Yang ini juga. Kita lihat bagian atas. Oke sobat, jadi untuk sobat-sobat yang memiliki tanaman mangga, jangan pernah ragu untuk melakukan pruning atau pemangkasan, karena dengan pemangkasan pohon mangga akan lebih cepat produktif nantinya. Nah, untuk contoh bagaimana jika kita kurang melakukan perawatan ataupun pruning. Oke, ini udah ada bunga sobat. Sobat bisa lihat di pohon yang ini. Nah, pohon yang ini beda dengan pohon yang tadi. Yang ini beberapa waktu yang lalu kita belum sempat melakukan perawatan ataupun pruning sehingga dia belum berbunga. Oke, kalau sobat ataupun kita lihat dari depan, nah ini dia. Nah, di sini di bagian tengahnya seharusnya kita pruning, juga di sebelah sini. Kalau kita perhatikan di bagian dalamnya, nah sangat banyak tunas-tunas air yang belum kita pruning. Jadi jika kejadian seperti ini, cabang-cabang mana aja yang perlu kita pruning, yang paling utama adalah tunas air. Misalnya yang ini sobat, ini dia cabang kecil yang ini. Nah, ini perlu kita buang. Oke, kemudian kita lihat lagi di bagian dalamnya. Oke, kita cek dulu. Ini dia. Kalau kita perhatikan cabang yang ini cukup besar nih, dan udah pernah kita rawat dulunya. Namun kalau kita lihat ke bagian atasnya, cabang itu tertutup oleh cabang-cabang yang lain sehingga tidak bisa optimal terkena sinar matahari. Sehingga walaupun ukurannya udah cukup besar, karena posisinya di dalam cabang-cabang yang lain, maka cabang ini perlu kita pruning juga jadinya, atau kita pangkas. Iya, nah ini dia sobat. Oke, di bagian yang ini kalau kita lihat ini ada 3 cabang, namun 2 cabang ini agak terlalu dekat. Jadi bagian ini, dimana dekatnya di bagian ini, dia jumpa nih. Bagian yang ini dengan ini jumpa, jadi yang ini kita buang juga. Oke, kalau kita lihat ke atas lagi. Oke, nah ini dia. Di sini ada 3 cabang, yang ini 1, ini 2, yang ini 3. Ini yang paling besar, ini yang kedua besar, ini yang paling kecil. Dan posisinya agak lumayan dempet, saling sangat berdekatan sehingga sinar matahari tidak bisa tembus ke dalam. Maka bagian salah satu yang kecil ini perlu kita buang juga. Oke, kita lanjut ke bagian ini. Nah, ini juga ada, perlu kita buang. Oke, yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan pruning, tujuannya adalah sinar matahari bisa masuk ke dalam dengan optimal, sehingga cabang-cabang di dalamnya bisa terkena sinar matahari dengan baik. Oke sobat, ini belum kita pruning, nampak rapat kali. Demikian juga pohon di bawah ini, untuk bagian yang ini. Nah, ini juga belum kita pruning. Ini dia, sehingga di bagian pohon yang ini juga belum ada bunga yang keluar. Oke sobat,
Ini adalah beda pohon mangga yang telah kita pruning dengan yang belum kita pruning. Untuk yang udah dipangkas, dia sudah berbunga. Namun yang belum kita kerjakan di pemangkasannya, ini ya, bawahnya masih bersih, maka dia belum menghasilkan ataupun belum berbunga. Oke sobat Ayo Nanam, kalau kita cek di bagian yang lain, bagian atas ya, yang udah kita pruning, beda kan? Ini coba sobat lihat yang ini. Nah, pohon yang ini nampak batang-batang di dalamnya sangat jelas terkena sinar matahari, karena telah kita pruning beberapa waktu yang lalu. Di bagian bawah masih banyak daun-daun yang kering. Nah, di bagian atasnya telah menghasilkan bunganya sobat. Demikian juga pohon yang ini bagian bawahnya bekas pruning kita, dan alhamdulillah bagian atasnya telah berbunga dan salah satu batangnya atau cabangnya, buahnya udah lumayan cukup besar. Oke sobat, demikian juga di bagian atas ini kalau kita lihat lagi. Nah, ini bekas pruningnya dan ini bunga-bunganya. Oke sobat, demikianlah hasil daripada pruning yang kita lakukan pada tanaman mangga di tempat kita. Semoga video ini bisa menjadi sebuah referensi untuk sobat-sobat yang masih kurang yakin akan efek daripada pruning pada tanaman mangga. Sekian sharing kita, semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Untuk sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar bisa mendapatkan update terbaru daripada channel Ayo Nanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living life every day, late at night, not okay. All I want